Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peternakan, perkenalkan nama saya Zikri Afrido dengan NPM 2014141037 kelas PTKA. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari ambing interior. Sebelumnya, ambing merupakan kelenjar yang berfungsi mengeluarkan susu untuk makanan anaknya setelah lahir. Pada dasarnya, ambing dibagi menjadi dua bagian, yaitu interior dan eksterior. Pada video yang pertama sudah dijelaskan bagian dari ambing eksterior. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ambing interior. Yang pertama, terdapat sistem eksterior dari ambing yang mana terdiri dari 4 bagian. Ada bulu, kulit, puting, dan ligamentum. Bulu sendiri berfungsi untuk melindungi kulit dan sebagian pelindung dari organ-organ di dalam ambing. Puting berfungsi untuk tempat saluran air susu. Yang terakhir ada ligamentum, berfungsi sebagai penopang ambing. Selanjutnya yaitu anatomi internal pada ambing. Yang pertama itu ada alveoli, berfungsi untuk menyerap nutrien dari dalam darah untuk proses sintesis susu. Kemudian, alveoli berkumpul jadi lobe. Lobe berkumpul kembali menjadi lobelus. Dan selanjutnya, alveoli yang terdiri di atas sel-sel epitel atau sel-sel penghasil susu, dan kemudian saluran dari sel-sel tersebut akan mengarah ke gland system yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, kurang lebih berkapasitas 400 ml ya. Selanjutnya, setelah dari gland system, ada teat system. Fungsinya hampir sama juga dengan gland system, sebagai penampung susu sementara juga, hanya saja dia berkapasitas kecil, yaitu 30-40 ml. Setelah dari teat system, kemudian susu akan turun ke dalam teat kanal yang berfungsi sebagai jalan keluarnya susu. Teat kanal ini bisa dikatakan sebagai pintu untuk keluarnya susu jika terdapat rangsangan dari luar. Pada gambar selanjutnya adalah skema alveolus dari kelenjar susu ambing. Dimulai dari arteriol. Arteriol adalah cabang kecil arteri yang berfungsi mengalirkan darah dari organ-organ sapi, sedangkan venulae berfungsi untuk mengumpulkan darah untuk selanjutnya disalurkan melalui saluran venulae tersebut. Berikutnya, terdapat sel epitel. Sel ini berfungsi untuk kelenjar sekretori dari organ dalam ambing. Lumen adalah saluran di dalam tubuh, seperti ruangan kecil di bagian tengah arteri. Lalu, ada gambar membran sel yang fungsinya yaitu melindungi sel, menerima rangsangan dari luar, dan mengatur keluar masuknya zat. Selanjutnya, terdapat sel myopitel, letaknya di antara membran propia dan sel epitel. Apabila diaktifkan oleh hormon oksitosin, maka akan berkontraksi mengecilkan lumen sehingga memerah susu kelenjar menuju ke ductus intercalaris, atau bisa dikatakan juga mereka berfungsi khusus untuk kontraksi kelenjar susu. Ductus intercalaris terdiri atas membran propia, lapisan sel epitel kolumnair yang bentuk lumennya bulat, sedangkan ductus intralobuler tidak membulat karena ada lipatan-lipatan longitudinal. Baik, pada gambar selanjutnya, beberapa alveolus bergabung membentuk lobulus dan dibungkus oleh satu jaringan ikat yang disebut lobus. Setiap bagian ambing memiliki saluran yang berfungsi untuk menyalurkan susu yang diproduksi oleh alveolus ke puting susu. Nah, pada saat pemerahan, hormon oksitosin bekerja sehingga susu keluar dari lumen alveolus ke saluran susu. Kemudian selanjutnya ke kantong kelenjar dan kantong puting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.